bisa memakmurkan rakyatnya lah. Setidaknya orang susah tuh dilala, tidak ada yang susah lah. Kalau zaman sekarang dia makin terpuruk toh. Jadi intinya orang ini kalau sudah belajar spiritual yang asli ya toh, mau apa aja udah nggak usah minta bantuan dukun ya Bapak ya. Nggak perlu. Jadi Lawang dia sendiri bisa jadi dukun kok. bisa mengobati sendiri ya. Jadi buat apa dukun? Iya. Lawang dia sendiri tanpa disadari yang ngucap paranormal masyarakatnya sendiri. Karena seringnya dia nolong orang. Itu sajalah. Status itu kan masyarakat. Betul. Yang membuat. Karena talentanya dalam nolong orang. Makanya ada sebutan pamor itu. Kalau dia pakai jubah ya pasti disebutnya Pak Yai. Kalau wahyu itu sudah turun, wahyu keprabonnya terhadap pemimpin itu ilmu pasti namanya. Iya. Sudah bisa dipastikan. Walaupun belum masanya, tapi wahyu itu biasanya udah turun. Wahyu kepemimpinan toh. Iya. Yang aku tahu ya cuma dari 7 presiden yang sudah 3 tok yang ada. Soekarno, Soeharto, Gus Dur. Kalau Gus Dur marifat, benar-benar asli marifat. Tapi sayang, karena takdir, dihina, difitnah. Tapi sudah takdirnya, makanya dia ikhlas. Kalau Pak Harto kan dari biasa lah, Iya. dari Butin dapatnya. Biasanya orang yang dapat wahyu keprabon bisa memakmurkan rakyatnya lah. Setidaknya orang susah tuh dilala, tidak ada yang susah lah. Kalau zaman sekarang dia makin terpuruk toh. Iya. Banyak rakyat kecil menjerit. Harga yang tidak karuan. Apakah masih bisa dibilang itu dia dapat wahyu keprabon? Nonsen. Itu saja lah. Bahkan kita dengan kasepuan sudah mempersiapkan penangkal-penangkalnya. Sudah dipersiapkan. Tapi kita tidak bisa melawan. Karena resiko terlalu tinggi. Yang ada yang menyelamatkan wilayah aja masing-masing ke depannya buat spiritual. Udah itu saja. Tanpa kita harus buat kekisruan, akhirnya masyarakat jadi ya itulah kebingungan. Karena belum terjadi. Iya. Kalau di spiritual itu sudah kusuk-kusuk begitu udah paham mereka. Sudah tahu dalang biang keroknya, tapi tidak berani bicara. Termasuk ya aku sendiri tidak berani bicara walaupun tahu. Itu sajalah. Yang penting kita dengan para alim ulama sudah bekerja sama untuk nanggulangi itu. Bukan berarti melawan itu, tapi menanggulangi, melindungi masyarakat wilayahnya masing-masing. Mandiri. Itu sajalah untuk kedepannya. Ya benar, apa yang diceritakan spiritual tidak salah. Melenceng pun dikit, pasti itu terjadi. Nah, kalau kita bicara alim ulama, jatuhnya kan akhir zaman. Iya. Kalau kita bicara runutnya ke agama, pasti para alim ulama bicara sudah masuk ke akhir zaman. Itu saja lah yang aku tahu ya itu. Ini pokok saya itu sering mendengar
para sesepuh gitu. Itu kan sering ngendikan bahwa nantinya ini ajaran leluhur lah Nuswantara itu akan kembali lagi seperti dulu. Nah, ini menurut pemahaman Bopo bagaimana ya? Ya banyak yang salah persepsi. Ajaran yang sudah hilang dimunculkan lagi agar manusia ngerti tatanan, tidak merubah tatanan dalam berspiritual. Ini spiritual kan lagi dimanjakan. Iya. Portal-portal alam terbuka, jadi dia bisa nyerap energi sebanyak mungkin. Tapi kalau disalahgunakan, energi itu hidup, cahaya itu hidup, akan jadi senjata makan tuan untuk mereka kalau menyalahgunakan. Itu saja. Itu bukan hal yang tabu. Spiritual sudah tahu itu. Iya. Pasti ujung-ujungnya ranahnya ke SP. Karena yang ngaktifin portal itu si SP itu. Itu saja. Sangkinasi lah. Iya. Cahaya di atas cahaya. Kalau lihat berita-berita YouTuber per SP-an Satrio Piningin. Iya, itu. Ada Satrio Piningin. Mereka bisa bercerita berarti mereka tahu wujudnya tapi tidak berani bicara. Oh, Itu saja. Mereka tahu wujudnya. Siapa orangnya tahu. Tapi tidak akan pernah mau bicara. Karena di alam gaib sana mereka sudah diingatkan dengan penjaga-penjaganya sang SP itu sendiri. Satrio Piningin. Ya kan ada yang bercerita tapi samar. Iya. Tapi itu kenyataan. Tapi Faktanya. sebetulnya sosok Satrio Piningin itu memang benar-benar ada. Ada ya. Kenapa mereka bisa bercerita secara mendetail kalau mereka tidak melihat sosoknya? Masuk akal enggak? Kenapa dia bisa ngarang cerita segitu, udah gitu satu sama yang lain sama? Iya, sama, walaupun tidak kenal orang. Walaupun tidak kenal, sesama YouTuber, ceritanya sama. Kalau enggak sambungannya. Kalau kita menyimak di grup per SP-an lah, itu saja. Tidak mungkin secara logika kita mereka bisa bercerita secara mendetail kalau tidak tahu sosoknya. Iya. Cuma kalau ada yang bertanya nyelimur. Berarti kalau gitu Bapak sudah tahu ya SP itu siapa? Nggak tahu. Karena aku menyimak di YouTube. Enggak. Kalau Tahu pun diam. Nyelimur nih kayak gini nggak tahu. Ciri-ciri SP itu seperti apa, Bapak? Ya pemimpin lah yang jelas. Enggak, maksudnya beliau itu dari sosok rakyat kecil atau masih keturunan darah biru atau bagaimana? Oh, rakyat kecil yang keturunan darah biru yang terputus atau terbuang. Itu sajalah. Tapi sekarang sudah ada. Ada. Belum muncul kan? Belum. Nunggu apa Bapak kok belum muncul? Ya goro-goro mungkin. Goro-goro ya? Lah iya. Tidak mungkin dia muncul kalau tidak ada goro-goro. Tapi biasanya SP sering berdoa biar itu tidak terjadi. Iya. Karena model SP tidak gila pamor. Betul. Kalau boleh tahu sekarang ini kan Bapak sudah mengatakan bahwa sudah muncul ya. Sekarang SP kan sudah ada ya. Muncul di dunia per-YouTubean. Maksudnya secara itu lokasinya sudah ada kan? Sebetulnya cuma dia kan belum muncul ya. Iya. Intinya ke situ saja. Iya. Kalau boleh tahu lokasinya di Jawa, Sumatera, di Kalimantan? Jawa lah. Jawa ya. Lawang itu cerita Pulau Jawa masuk Sumatera. Itu kan cerita Joyoboyo sama Siliwangi. Terus terakhir si Ronggo Warsito makin jelas lagi itu memperjelaskan. Sekarang mereka bercerita yang di luar ranah Pulau Jawa kira-kira masuk akal dah. Ya, soalnya kan ada juga spiritual yang mengatakan itu SP itu sebetulnya sudah ada, ya kan? Tapi belum muncul. Cuma sekarang beliaunya lagi keliling Nusantara, gitu. Ya secara ruhnya.
Berarti kan Progo Sukmo jatuhnya ke situ. Makanya kalau bicara walaupun tidak ini, biar orang awam itu paham lah. Iya. Jangan bicara lagi keliling ini ya enggak lah. Sukmonya keliling, mereka kayak patroli lah jatuhnya untuk ya termasuk cuaca ini berubah drastis. Ya mungkin namanya tugas dia ya penjaga alam yang ngeredam lah bisa kan, itu analoginya seperti itu. Mungkin tanpa disadari buat spiritual, aura Dajjal ya sudah menyebar kemana-mana. Itu sajalah. Itu bukan hal yang tabu untuk spiritual tahu. Yang terkena aura Dajjal, yang sering emosi, itu sama aja mancing signal. Aura Dajjal nempel ke, nanti masuk ke ruh. Nanti akhlak kita udah berubah jauh. Nanti lambat laun disetir sama mereka. Padahal aura ya cahaya sih. Ya energi ya, goib cahaya. Jadi kita bicara goib berarti jatuhnya ke cahaya dong. Itu sajalah. Sebetulnya sosok Dajjal itu ada apa enggak Bapak? Soalnya kan konon katanya kan nanti Dajjal ini akan keluar terus akhir zaman gitu. Sebetulnya Dajjal tuh ada enggak? Ada, cuma kan terkurung di kerak bumi. Berarti ada ya? Auranya yang menyebar. Tapi sosoknya ada, wujud ya? Makanya dibilang muncul kalau bumi ini terbelah. Ya keluar dari dasar bumi dong. Iya. Analoginya begitu aja kita mencernanya. Iya. Tapi antek-anteknya banyak. Pemuja dia banyak. Yang ada antek-antek. Jatuhnya bukan Dajjal, antek. Memang Dajjal itu ya sakti. Kesaktiannya hampir setara lah sama SP itu. Makanya ada fitnahan-fitnahan ya yang menjurus ke SP biar ndak muncul. Berarti kalau dijegal terus berarti yang takut siapa? Penjegalan itu. Ya antek Dajjal yang takut. SP muncul. Habis. Tak ngerokok dulu ya. Iya monggo. Biar relax. Aja. Sudah habis. Biasa itu. Kalau kiamat itu kan banyak kan yang mengatakan bahwa sebetulnya kiamat itu tidak ada. Itu kalau menurut pemahaman Bapak bagaimana itu tentang kiamat itu? Di Quran kan menjelaskan kalau kita tidak meyakini jadinya apa? Mengingkari Quran dong. Iya. Itu sajalah. Kenapa adanya pembahasan akhir zaman? Kayak kiai kan ada yang spiritual. Iya. Pasti dia kasih petunjuk dan mereka berkelompok toh. Kan itu aja lah. Jangan meremehkan kiai-kiai yang asli. Oke. Yang spiritual. Pasti akhlaknya jejak. Yang tidak jejak ya Cari uang. katam nggak ngajinya. Ya mungkin itu dulu Bapak ya. Oke. Nanti lain kali bisa disambung lagi. Oke. Dan terima kasih waktunya ya. Ya, mohon maaf juga kalau saya pribadi ada salah-salah kata, minta mohon dimaafkan. Ya. Salam damai semesta alam. Ya.